Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak Mama Saudara sekalian. Terima kasih sudah bergabung di dalam live streaming pada malam hari ini. Amin. Dan saya berdoa supaya setiap kita yang mengikuti live streaming setiap malam yang kami adakan bisa terus diberkati, dilindungi, diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan di tengah-tengah wabah corona ini. Amin. Amin. Saudara semua, saya berdoa, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, malam hari ini saudara, kita akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Di malam kemarin, saya telah menyampaikan pesan Paskah bagi orang percaya di tengah wabah corona. Bapak Mama yang tidak mengikuti live streaming kemarin bisa menonton di page saya, video yang kemarin. Dan saya sampaikan bahwa keadaan murid-murid Tuhan, para rasul, para pengikut Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus dikubur dan Yesus bangkit, bahwa haleluya, kita lanjutkan, bahwa keadaan murid-murid 2000 tahun yang lalu ketika mereka harus menerima kenyataan pahit, Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa keadaan mereka mirip dengan keadaan kita, gereja Tuhan hari-hari ini. Apanya yang sama saudara? Ketika Yesus mati, semua murid-murid ketakutan. Murid-murid menyembunyikan diri. Murid-murid lari. Saudara, bukankah ini kurang lebih mirip dengan keadaan kita sekarang? Wabah corona terjadi di dunia dan orang-orang percaya menyembunyikan diri. Orang-orang percaya banyak yang ketakutan, banyak yang cemas, banyak yang khawatir. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Tetapi saudara, ternyata peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ada begitu banyak makna penting yang masih relevan, yang bisa menguatkan kita, memberkati kita pada hari-hari ini. Amin. Saya sampaikan pada malam kemarin bahwa kebangkitan Yesus ingin menghapus dan memulihkan setiap para murid dari roh ketakutan yang menguasai mereka. Amin. Karena mereka begitu ketakutan, mereka begitu cemas, sampai mereka menyembunyikan diri mereka. Padahal kalau kita pelajari Injil, Bapak Ibu Saudara, Yesus selama hidup, Yesus sudah berulang kali menyampaikan bahwa dia akan ditangkap, anak manusia akan ditangkap, akan menderita, akan dibunuh, mati, dan 3 hari kemudian anak manusia akan bangkit. Amin. Kalau para murid mengerti pesan Yesus, kalau mereka tahu apa yang Yesus sampaikan, kalau mereka percaya perkataan Yesus, saya percaya mereka tidak perlu takut pada hari itu. Amin. Karena mereka sudah mempersiapkan diri. Mereka mengerti inilah yang harus Yesus alami. Tapi karena apa? Saya sampaikan karena mereka lupa dengan perkataan Yesus. Saudara, lupa membawa murid-murid untuk terjebak dalam ketakutan. Sama dengan saya dan saudara, seperti dengan kehidupan kita. Kalau kita lupa akan firman Tuhan, kita lupa akan janji Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang mudah kecewa. Kita menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Oleh sebab itu, saudara, kita akan belajar pada malam hari ini melanjutkan pembahasan yang kemarin. Bagian 2, pesan Paskah bagi orang percaya di tengah wabah corona, bagian yang kedua. Kita membaca lanjut di dalam Injil Yohanes 20. Yohanes 20 ayatnya yang ke 24 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 ayat 29. Kita ambil Alkitab fisik kita bersama-sama, atau saudara yang punya 2 HP, saudara bisa mengambil, saudara bisa membuka aplikasi Alkitab dan kita membacanya bersama-sama. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama perikopnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Saudara, saya akan jelaskan satu persatu ayat pada malam hari ini. Kita mengikuti dan kita melihat bahwa di dalam perikop ini ada begitu banyak kebenaran, pelajaran-pelajaran yang sangat berguna bagi setiap kita. Amin. Untuk membangun iman kita di tengah-tengah masa sulit ini. Ayatnya yang ke-24 mencatat bahwa Thomas, saya bacakan sekali lagi, saudara perhatikan, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus telah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Saudara, di ayat yang di atas, di perikop sebelumnya. Dan Thomas tidak ada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Semua murid berkumpul. Tentu Yudas, kecuali Yudas. Dan Thomas tidak ikut berkumpul bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Mereka bisa melihat dengan mata mereka bahwa Yesus, dia adalah Allah. Dia yang berjanji, dia yang berfirman, dan dia yang menggenapi setiap firman. Amin. Saudara bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Hanya dia satu-satunya juru selamat dunia. Tidak ada agama lain, tidak ada Allah lain yang sama seperti Yesus. Tetapi sayangnya saudara, ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, Thomas tidak ada di sana. Thomas miss. Dia kehilangan kesempatan pertama untuk melihat Yesus. Dan kita akan lihat di ayat berikutnya, dia masih belum percaya. Tetapi dari ayat 24 ini, pelajaran pertama yang ingin saya bagikan bagi setiap Bapak Ibu Saudara adalah, saudara sebagai pengikut Tuhan, jangan kita lewatkan satupun kesempatan untuk bersekutu dengan orang percaya, dengan tubuh Kristus. Amin. Jangan lewatkan satupun kesempatan untuk bersekutu. Thomas, kita tidak tahu pada hari itu dia ada di mana. Tetapi Alkitab mencatat dia tidak bergabung bersama-sama dengan murid-murid. Dan dia miss, dan dia tidak melihat Yesus menampakkan diri. Amin. Saudara jangan anggap enteng persekutuan di dalam Tuhan. Rasul-rasul sudah menasihatkan kita supaya kita jangan meninggalkan, saudara, pertemuan ibadah kita. Amin. Karena hari Tuhan sudah mendekat. Kita harus memberi waktu, kita harus terus semangat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, dengan jemaat Tuhan. Jangan saudara katakan, ini kan cuma ibadah live streaming, kan cuma ibadah online. Tidak sama berkuasa dengan ibadah di dalam gereja. Jangan saudara berkata, ini kan cuma ibadah keluarga. Ibadah dengan keluarga saya di rumah. 3, 4, 5 orang yang hadir. No, saudara. Di dalam pertemuan ibadah, perhatikan. Setiap pertemuan ibadah, firman Tuhan katakan, di mana 2, 3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, percayalah saudara, ada mujizat yang bisa dikerjakan. Ada pertolongan yang bisa kita terima. Ada
Saudara, berkat-berkat yang bisa kita alami di dalam kehadiran Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Thomas miss kesempatan ini. Dan ayat berikutnya, ayat 25, saya bacakan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi semua murid bersaksi, katakan pada dia, bahwa kami melihat Tuhan. Tuhan menampakkan diri. Tetapi Thomas katakan apa? Sebelum beta lihat dengan bepu mata kepala, ini bahasa Kupang, saudara. Beta itu kan saya. Sebelum beta lihat Tuhan dengan beta pu mata, sebelum beta raba bekas luka, salib, dan lambungnya itu, tombak, bekas luka karena tombak di lambungnya itu, beta sonde akan percaya. Aku tidak akan percaya. Bapak ibu saudara, respon alami manusia ketika mendengar sesuatu hal yang baik, bahkan ketika mendengar kabar baik, Injil pun, seringkali kita masih ragu. Kita lambat untuk percaya. Karena kita belum melihat. Ini respon alami, sifat nature dasar manusia. Lambat untuk percaya. Kita ingat ketika Yesus ada di dunia, setiap kali murid-murid mengalami kesulitan, Yesus menegur mereka. Yesus katakan, hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Kamu orang-orang yang kurang percaya. Yesus berkata kepada dua muridnya, waktu dia menampakkan diri pada dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus katakan pada mereka, hai kamu orang-orang bodoh. Ya kan? Betapa lambannya hatimu, sehingga engkau tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh para nabi. Banyak di antara kita yang seringkali meragukan perkataan Tuhan. Kita ragu akan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Thomas alami ini. Pada hari ini mungkin kita merasa ragu. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak berikan saya pekerjaan, kalau Tuhan tidak ganti saya, berikan saya pekerjaan yang baru, saya tidak mau percaya padamu. Kita ragu dengan janji Tuhan. Amin. Tuhan, kalau engkau tidak berikan kebutuhan kami, kalau engkau tidak mencukupkan kebutuhan kami Tuhan, kalau engkau tidak berikan saya gaji yang cukup di tengah krisis ekonomi ini, saya tidak akan mau melayanimu lagi, saya tidak mau beribadah lagi. Iya kan? Kita ragu, Tuhan, sebelum corona selesai, saya tidak mau mengasihi Tuhan, saya tidak mau percaya akan kasih Tuhan. Banyak keraguan-keraguan yang terjadi dalam diri kita. Yang saya percaya ini sebenarnya respon alami sebagai manusia. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, dunia ini sudah hancur oleh dosa. Dan kita cenderung untuk ragu akan setiap firman dan janji Tuhan. Tetapi kita lihat ayat berikutnya, ayatnya yang ke-25. Ayatnya yang ke-26, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Saudara-saudara, luar biasa ayat ini. Ketika Thomas datang bertemu dengan murid-murid sebelumnya, dia katakan, aku tidak akan percaya. Murid-murid katakan bahwa kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas tidak mau percaya. Thomas berkata, sebelum aku lihat bekas luka, aku cucukkan tanganku ke dalam luka-lukanya, aku tidak akan percaya. Dan apa yang terjadi? Ayat berikutnya katakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus sedang berkumpul. Waktu saya membaca ayat ini, saya merenungkan. Saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menampakkan diri pada Thomas segera sesudah dia berkata bahwa dia tidak percaya? Kalau kita perhatikan, firman Tuhan mencatat 8 hari kemudian
ketika murid-murid sedang berkumpul, ini adalah hari Minggu. Hari pertama pada minggu itu. Ketika mereka sedang berkumpul, saudara, barulah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Amin. Kenapa 8 hari kemudian? Saudara, Tuhan izinkan Thomas menunggu. Tuhan memperpanjang waktu sebelum menampakkan dirinya, menyatakan diri. Kita bayangkan pada hari itu, kalau Thomas berkumpul bersama-sama dengan murid-murid, ya kan? Kalau dia bersama-sama dengan murid-murid yang lain, pasti kan Thomas bilang, "Mana Tuhan Yesus? Bilang Tuhan Yesus sudah hidup. Kalian katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ini sudah 2 hari saya belum ketemu Yesus." Ya kan? 8 hari baru Yesus menampakkan diri. Hari yang ketiga, Thomas bisa bilang, kalian kan cuma tipu. Basong omong kosong, bahasa Kupang ini. Basong omong sudah jelas. Mana ada Yesus sudah bangkit? Ini sudah 3 hari kok Yesusnya menampakkan diri. Hari keempat, hari kelima, dan hari yang ke-8, saudara, Yesus menampakkan dirinya. Apa yang kita lihat dari hal ini? Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkari janjinya dalam hidup kita. Amin. Terkadang Tuhan izinkan jawaban doa kita itu lambat. Tuhan izinkan kita menderita, Tuhan izinkan kita ragu selama beberapa rentang waktu. Amin. Tetapi kalau kita tetap percaya, kita tetap menanti, Tuhan pasti akan menampakkan diri. Amin. 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 Bahkan saya percaya karena Thomas ragu, maka Tuhan menunggu 8 hari lagi baru Tuhan menampakkan diri. Amin. Tapi murid-murid yang pertama, waktu Maria Magdalena berkata bahwa Tuhan hidup, dan Petrus Yohanes melihat itu, dan mereka berkumpul, saudara, dikatakan Tuhan menampakkan diri pada mereka. Ayat ini katakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka 8 hari kemudian. Dan apa yang terjadi? Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara, Roh Kudus, kita perhatikan di sini bahwa Roh Kudus secara spesifik mencatat bahwa pintu-pintu terkunci. Pada waktu mereka berkumpul, pintu-pintu sedang dalam terkunci. Pintu-pintu sedang terkunci. Kenapa Roh Kudus, saudara, memberikan ilham wahyu kepada Rasul Yohanes untuk mencatat ini secara mendetail? Karena saudara, detail ini penting supaya setiap pembaca firman Tuhan, bahkan setiap jemaat-jemaat gereja yang ada pada waktu itu yang tidak hadir di situ, mereka bisa mengerti bahwa penampakan Yesus menampakkan dirinya pada hari itu bukan rekayasa manusia. Amin. Kalau pintu dalam keadaan terbuka, ya kan, bisa saja direkayasa, bisa saja orang lain yang datang. Makanya Thomas katakan, aku mau melihat, ya kan, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas lubang paku dan luka di lambungnya. Karena apa? Bisa saja orang lain yang mengaku sebagai Yesus, ya kan, yang mirip dengan Yesus, yang menampakkan diri. Dan murid-murid percaya bahwa dia adalah Yesus. No, saudara. Ketika pintu-pintu terkunci, perhatikan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Yesus tidak masuk melalui pintu. Amin. Karena Yesus ada di dalam tubuh kemuliaan. Dia, saudara, firman Tuhan katakan dia 100% Tuhan. Ya kan, kita percaya Yesus 100% Tuhan. Amin. Dan dia 100% manusia. Dan dia katakan di sini, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Damai sejahtera bagi kamu. Saya renungkan pembacaan firman Tuhan ini, ayat ini. Dan kenapa Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu? Saya percaya bahwa alasan terbesar kenapa Thomas ragu bahwa Yesus sudah bangkit, sebenarnya bukan bicara tentang, saudara, Yesus tidak mungkin bangkit. Bukan bicara tentang itu hal yang mustahil, no. Tapi ini bicara Thomas menjadi ragu dan murid-murid yang lain, saudara, pada hari itu. Alasan terbesar Thomas menjadi ragu karena ada ketakutan
kecemasan di dalam hati mereka. Amin. Amen. Ketika mereka ragu, mereka cemas, mereka kehilangan damai sejahtera, maka mereka tidak bisa berpikir secara rasional. Mereka lupa semua janji Tuhan. Oleh sebab itu ketika Yesus menampakkan diri, Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Shalom dalam bahasa Ibrani. Shalom bagimu. Saya sudah jelaskan, shalom artinya bukan sekedar damai sejahtera. Shalom itu mencakup segala aspek kehidupan kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Shalom artinya keutuhan, wholeness. Amin. Kesempurnaan. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang patah. Roh, jiwa, dan tubuh kita semuanya terpelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan apa yang terjadi? Ayatnya ke-27 kita baca sama-sama. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Amen. Saudara lihat. 8 hari yang lalu Thomas tidak percaya. Thomas ragu akan kebangkitan Yesus. Dia berkata, sebelum aku lihat, aku mencucukkan jari ke dalam luka. Dan 8 hari kemudian, waktu Yesus menampakkan diri, Yesus katakan, apa? Taruhlah jarimu di luka. Taruhlah jari. Saudara, Yesus katakan kepada Thomas, ulurkan tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambung. Dari ayat ini, kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Amin. Omniscience. Dia Tuhan yang maha tahu. Yesus tidak ada waktu Thomas mengungkapkan keraguannya itu. Tapi waktu Yesus menampakkan diri, Yesus katakan, taruh tangan. Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Amin. Jangankan keraguan Thomas. Firman Tuhan, Yesus sendiri katakan, rambut di kepala kita, coba kita pegang rambut kita. Rambut di kepala kita, saudara, semuanya sudah terhitung. Tidak ada yang jatuh ke tanah, saudara, di luar pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu setiap hal yang mendetail dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasanya, Tuhan peduli dengan saya dan saudara. Amin. Tuhan maha tahu. Dan bukan sekedar Dia maha tahu, kita belajar di sini bahwa Tuhan juga menjawab permintaan dari Thomas. Tuhan menjawab permintaan Thomas. Karena Thomas berkata, sebelum aku melihat, aku mencucukkan tanganku ke dalam lukanya di tangan maupun di lambungnya. Saudara, Thomas minta bukti ini supaya dia bisa melihat yang tadi saya singgung. Dia bisa percaya bahwa Yesus yang menampakkan diri ini benar-benar adalah Yesus yang asli. Amin. Otentik. Penampakannya otentik, yang asli. Karena Yesus sudah mati dan bangkit. Dan Yesus menampakkan dirinya pada Thomas. Kalau saudara ada yang bertanya, bukankah Yesus sudah mati, Yesus bangkit? Bagaimana masih ada luka lagi? Bagaimana masih ada sisa luka di tangan dan di lambungnya? Saudara, luka itu masih ada. Karena itu adalah tanda, kemarin saya jelaskan, itu adalah bukti bahwa pengorbanan Yesus dan Yesus bangkit dari antara orang mati, itu adalah bukti bahwa pengorbanan Yesus itu diterima oleh Bapa. Amin. Dan dosa-dosa kita, luka di tangan dan di lambung Yesus, itu adalah, saudara, seperti struk, seperti receipt, bukti pembayaran. Pembayaran apa? Pembayaran Tuhan atas hutang-hutang dosa kita. Amin. Ketika Yesus menunjukkan luka itu adalah tanda, itu adalah bukti. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaannya, tetapi masih ada luka di tangan dan di lambung. Karena itu adalah tanda, bukti bahwa pengorbanannya itu nyata bagi setiap kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Jadi Yesus yang menampakkan diri pada murid-murid 2000 tahun yang lalu, bahkan saya percaya yang sekarang ada di surga, dia bukan, saudara, bukan Yesus yang dalam rupa Allah saja. Dia 100% Allah, tapi perhatikan, dia juga 100% manusia. Sampai hari ini Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga dengan 2 luka
bekas paku di tangannya itu dan luka di lambungnya itu. Bahkan saudara, saya dengar seorang hamba Tuhan katakan bahwa di surga, semua yang ada di surga itu adalah karya Tuhan. Sama-sama bilang karya Tuhan. Karya Tuhan. Semua yang ada di surga adalah ciptaan Tuhan. Hanya, saudara, hanya dua hal yang merupakan karya manusia yang ada di surga. Masa ada karya manusia di surga? Ya saudara, ada karya manusia yang masih ada di surga hari ini. Apa itu? Luka di dua tangan Yesus dan di lambungnya. Itulah karya manusia yang masih ada di dalam tubuh Yesus sampai pada hari ini. Untuk mengingatkan kita bahwa oleh karena dosa dan salah kita, Dia telah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Amin. Ketika kita percaya pada karya penebusannya, ketika kita percaya pada pengorbanannya, kematiannya, saya dan saudara terima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, Yesus menjawab kebingungan Thomas. Yesus menunjukkan luka dan Yesus menyuruh Thomas untuk memegang, mencucukkan jarinya ke dalam lukanya itu. Amin. Tadi saya katakan bahwa Dia Tuhan yang ingin memenuhi setiap kebingungan kita, Dia ingin memenuhi setiap kebutuhan kita, Dia ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita, keraguan dalam hati kita. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh pesan Tuhan di dalam ayat ini, saudara perhatikan. Yesus sedang memberikan teladan bagi kita. Sama-sama bilang teladan. Teladan. Amin. Kita sudah belajar bahwa Yesus ingin saudara menampakkan diri, menyatakan dirinya kepada Thomas, menjawab setiap kebingungan Thomas. Tapi yang berikut dari ayat ini kita pelajari bahwa Yesus memberikan kita teladan. Karena apa? Yesus tidak menolak, Yesus tidak menghina, Yesus tidak menghukum Thomas karena ketidakpercayaannya. Yesus tidak menolak Thomas. Tapi Yesus tetap terima keadaan Thomas, keterbatasan Thomas, keraguannya, sulit untuk percaya bahwa dia telah bangkit. Dan bahkan Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas. Apa teladan Yesus, saudara? Yesus berikan teladan bagi kita bahwa saya dan saudara, kita adalah pengikut Yesus. Sama-sama bilang pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Amin. Kita adalah pengikut Yesus. Yesus tidak menolak orang-orang yang ragu. Yesus menyatakan diri pada orang-orang yang ragu. Nah, kita sebagai pengikut Yesus, kita pun akan sering bertemu dengan orang-orang yang kurang percaya. Ya, kita akan sering ketemu dengan orang-orang yang bahkan ateis, tidak percaya pada Tuhan. Kita bisa bertemu orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi saudara, jangan pernah benci orang-orang seperti ini. Amin. Jangan pernah anggap remeh mereka. Tetapi kita belajar dari Yesus. Ketika ada ketidakpercayaan, ketika ada orang-orang yang ragu, Yesus menyatakan dirinya pada mereka. Tugas kita, tugas saya dan saudara adalah kita menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang seperti ini. Kita menyatakan kasih Kristus pada mereka. Yesus katakan kita adalah garam, ya kan? Kamu adalah garam dan terang dunia. Dunia penuh dengan orang-orang yang tidak percaya pada karya salib Yesus. Itulah tugas saya dan saudara. Kita menjadi garam, kita menjadi terang dunia, sehingga kita bisa berdampak bagi setiap orang-orang yang tidak percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia. Kita baca sama-sama. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya kan? Kalau saya jadi Petrus, ya kan? Apalagi kalau Petrus orang Kupang, pasti kan dia ngomong, beta kan sudah bilang. Beta suka setau lu, Thomas. Beta sudah bilang 8 hari yang lalu lu sudah percaya. Sekarang baru lu lihat. Tetapi itulah keterbatasan Thomas. Dan ketika Thomas alami perjumpaan dengan Yesus, dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, hanya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat ini. Amin. Hanya Yesus. Saya renungkan peristiwa ini dan saya percaya hanya Yesus satu-satunya tokoh Alkitab yang mati dan dia bisa bangkit. Amin. Dia bangkit karena dia Tuhan.
Bahkan bukannya sekadar bangkit. Kalau saudara lihat di Injil, di Alkitab banyak cerita orang-orang yang bangkit dari kematian. Tapi hanya Yesus yang mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Amin. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Dan ayat terakhir dalam perikop ini, dan ini juga ayat terakhir dalam pembahasan saya malam hari ini, kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Firman Tuhan katakan, orang benar bukan hidup karena melihat, tapi kita hidup karena percaya pada Tuhan. Tidak ada di antara kita, saudara, yang pernah melihat Yesus. Tidak ada di antara kita yang malam ini dengar, yang ikuti live streaming, yang sudah pernah lihat Yesus face to face. Tidak ada. Tapi kita bisa terima Yesus. Kita bisa alami keselamatan. Kita menjadi orang percaya. Ya, kita menjadi murid Yesus. Karena apa? Iman. Hari kita percaya 2000 tahun yang lalu, Yesus hidup dan Yesus berikan nyawanya, dia mati di kayu salib. Firman Tuhan katakan, siapa yang percaya pada Yesus, Roma 10 ayat 9, percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, mereka akan diselamatkan. Amin. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita belum melihat corona berakhir. Amin. Kita belum melihat corona ini berakhir, wabah ini berakhir. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus menyertai saya dan saudara di tengah-tengah masa sulit ini. Amin. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan menolong kita di tengah-tengah setiap pergumulan masalah kita. Amin. Saudara, kita belum melihat keadaan ekonomi membaik hari-hari ini. Kita belum melihat grafik, ya kan, dari corona, dari COVID-19 di Indonesia menurun. Masih naik terus. Tapi saya mengajak setiap kita belum melihat hal itu terjadi, tapi mari kita beriman pada Tuhan. Amin. Mari kita percaya apa? Bahwa hal yang terbaik, bahwa masa depan yang indah Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Amin. Amin. Firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancangan Tuhan bagi setiap kita itu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Marilah kita menjadi orang percaya yang tetap percaya, tetap setia pada Tuhan. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Amin. Saudara, hari-hari ini hari-hari yang sulit. Tapi Yesus sudah katakan waktu dia hidup. Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu minum, apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Iya kan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Amin. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini seperti pujian tadi, percayalah saudara, semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena anugerah Tuhan. Kita tetap percaya, bersyukur pada Tuhan. Inilah pesan Paskah bagi kita. Malam hari ini, kebangkitan Yesus ingin melenyapkan setiap keraguan-raguan dalam hidup kita. Sehingga kita percaya secara full, secara total, bahwa Yesus telah bangkit. Dan Yesus telah berikan nyawanya bagi saya dan saudara. Untuk mengampuni setiap dosa kita. Amin. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita naikkan syukur kita, sembah kita pada Tuhan.
percaya rencanamu indah, walau saat ini Aku mengerti. engkau telah berfirman di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini Aku mengerti. engkau telah berfirman beri masa depan damai sejahtera penuh harapan. Mari angkat tangan kita. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari kita pakai 1-2 menit ini untuk kita merenungkan janji Tuhan, saudara. Saya mau setiap kita jangan sampai kita biarkan keadaan di sekeliling kita, keadaan sulit, penderitaan kita, masalah kita membuat kita lupa akan setiap janji Tuhan yang sudah Dia nyatakan bagi kita. Saudara, justru di tengah-tengah keadaan sulit inilah kita perlu berpegang teguh pada janji Tuhan. Kita perlu berserah pada Tuhan. Jadilah seperti murid-murid. Jangan jadi seperti Thomas. Thomas yang tidak mau percaya pada Tuhan. Percayalah saudara, di tengah masa sulit hari ini. Saya tidak tahu apapun yang menjadi pergumulan saudara pribadi lepas pribadi. Tapi kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Engkau spesial di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan doa pribadi kita pada Tuhan. Naikkan syukur kita pada Tuhan. Naikkan sembah kita. Terima kasih, terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau baik Yesus. Kau ajaib Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami.
bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amin. Pujian, syukur, kemuliaan bagi Tuhan. Segala sesuatu adalah indah yang terbaik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap percaya kepada Tuhan, percaya atas setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan tadi disampaikan, kami percaya firman itu akan melekat dalam hati kami, bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Iman kami semakin dibangun di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus atas hidup kami, tambahkan terus iman kami, tetap percaya hanya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau melakukan segala yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Keadaan belakangan ini, hari-hari ini, kami tidak tahu akan sampai kapan Tuhan, tapi ajar kami tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, sebab Engkau lah yang dapat kami andalkan, Engkau lah pegangan kami Tuhan, Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami tetap berpaut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran yang sudah disampaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus dapat mengubahkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia ini Tuhan. Belakangan ini sudah begitu banyak, semakin meningkat korban-korban dari COVID-19 ini Tuhan. Tapi sama seperti firman-Mu, kami diajarkan tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin keadaan akan semakin rusak, semakin hancur, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali atas segala bencana ini. Tuhan tidak akan biarkan begitu saja, tapi Tuhan masih memegang kami. Tuhan masih mengendalikan Indonesia, Tuhan masih mengendalikan dunia ini. Kalau begitu banyak orang Tuhan sudah tolong, kami percaya Tuhan masih menolong kami, dan Tuhan akan tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap dukung doa setiap korban-korban, baik yang sudah positif maupun yang dalam pengawasan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang berlubang paku terulur atas setiap para korban, menjamah, memulihkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau menjamah mereka, memulihkan mereka, dan kami akan melihat pertolongan itu datang daripada Tuhan. Semua kami akan terus memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Para medis juga Tuhan, kami tetap taruh mereka di dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tetap tutup bungkus perlindungan Allah spesial atas mereka ketika mereka berkorban untuk menolong para korban. Tuhan, Engkau tahu setiap hati mereka, hati yang tulus untuk melayani. Mari Tuhan, terus berkati mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, terus ditambah-tambahkan atas setiap para medis di seluruh dunia, di Indonesia, di NTT, di Kota Kupang. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di dunia, di Indonesia. Setiap kami Tuhan, terus tambahkan iman percaya kami kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ekonomi kami mungkin mulai menghimpit kami, tapi kami mau berpegang kepada Engkau Tuhan, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang mustahil bagi kami, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa, cukupkanlah setiap kebutuhan kami di hari-hari belakangan ini. Mungkin kami yang dalam keadaan tertekan, terhimpit beban ekonomi, Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan, yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Mungkin banyak pintu-pintu yang tertutup, tapi kami masih tetap bisa melihat ke atas, ke arah Engkau Tuhan, sebab Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami malam hari ini. Kami percaya ibadah ini untuk memuliakan nama Tuhan, menguatkan setiap kami yang sama-sama menyaksikan, yang sama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya disenangkannya Engkau dengan setiap pujian sembah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita sudah selesai di dalam doa malam bersama. Dan bagi setiap saudara yang terlambat mengikuti renungan ini, saudara bisa nonton, ikuti dari awal renungan ini. Sesudah live ini berakhir, saudara bisa ikuti lagi dari awal. Dan sama-sama saya berdoa saudara yang mengikuti video ini tidak secara live, supaya Tuhan juga menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Berikan kita kekuatan, damai sejahtera, ketenangan di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Amin. Oleh sebab itu saya mengajak setiap teman-teman, Bapak Ibu Saudara di Facebook yang mengikuti live streaming pada malam hari ini untuk bergabung di dalam live streaming ibadah tengah minggu kami pada hari Rabu besok jam 6:30 malam, yang akan di live. Saudara akan ikuti dari page Facebook saya dan juga dari page Facebook GPD Maranatha Kupang. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tetap jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita, tetap waspada, tapi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena Tuhan selalu menolong kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Shalom.